Beliau suka daging, tapi yang paling sering dikonsumsi itu kurma kering dan air. Ya karena memang sederhana hidup beliau. Suka sayuran, labu, tomat, wortel, tapi tidak suka bawang putih, bawang merah. Meskipun beliau tidak mengharamkan. Beliau tidak pernah mencela makanan, tidak pernah menyisakan makanan. Sabda beliau, banyak berkah pada makanan yang penghabisan. Adab makan. Nah, Rasulullah makan juga punya rumus yang luar biasa. Yang pertama, hanya makan yang halal. Tidak sekedar halal tapi thayyib. Thayyib itu ya sehat, bergizi, manfaat. Tidak semua yang halal harus kamu telan. Kalau ada halal kok nanti nambah sakit misalnya, ya harus kamu singkirkan. Berarti ada halal tapi tidak thayyib. Kemudian tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, ini menarik rumus ini. Kalau kita kan sering rumusnya berbeda. Makan itu bukan karena lapar, tapi karena waktu. Meskipun mulai jam 8 sampai jam 12 nyemil terus. Begitu jam 12, wah makan siang nih. Jadi makannya karena waktu. Kadang-kadang, wah ini saya pengen makan siang, tapi kok masih kenyang ya rasanya perut ini. Ya jangan makan. Wong masih kenyang. Tapi kan waktunya makan siang, Pak. Ya dalilnya tidak ada makan karena waktu itu. Makan itu karena lapar. Ya memang logikanya kalau mulai pagi kita sarapan sampai jam 12 tidak makan apa-apa, yo lapar memang saatnya makan memang. Tapi kalau sudah nyemil makan apa saja yo masih kenyang, ya jangan makan, wong belum lapar. Rumusnya Rasulullah itu tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kenapa sebelum kenyang? Karena sudah terlanjur kenyang, perut penuh, ya nanti untuk yang lain tidak bisa. Mungkin untuk minum juga berat, untuk nafas juga berat. Jadi jangan sampai kenyang. Kalau kenyang itu berarti perut penuh. Perut terlalu penuh ya resiko, apalagi yang punya mah, punya lambung. Berdoa sebelum sesudah. Makan minum tenang, tidak tergesa-gesa, nikmati setiap suapannya. Ini kayak teori mindful kemarin ya. Rasulullah lebih suka makan bareng orang banyak. Jadi di situasi apapun lebih suka makan bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri. Kalau kalian kan memang suka bareng-bareng kalau pas uang habis. Tapi kalau Rasulullah enggak, ya terus kalau mau lebih banyak berbagi beliau. Tidak suka makan makanan yang masih panas, ditunggu sampai dingin. Kalau kita kan sampai ngambil kipas angin itu kan, biar dingin ini kopinya apa gitu. Enggak, kalau Rasulullah ditunggu sampai dingin. Beliau suka daging, tapi yang paling sering dikonsumsi itu kurma kering dan air. Ya karena memang sederhana hidup beliau. Suka sayuran, labu, tomat, wortel, tapi tidak suka bawang putih, bawang merah. Meskipun beliau tidak mengharamkan. Beliau tidak pernah mencela makanan, tidak pernah menyisakan makanan. Sabda beliau, banyak berkah pada makanan yang penghabisan. Bahkan beberapa riwayat sampai Rasulullah menjilati tangan beliau biar tidak ada sisa makanan yang terbuang. Beliau makan apa saja yang disediakan. Kalau tidak ada makanan juga tidak apa-apa, beliau akan puasa. Jadi tidak kok, wah ini kok belum ada sarapan, belum ada makanan ini. Tidak. Kok tidak ada makanan ya berarti hari ini puasa. Kok terus ada sahabat Rasulullah, ayo makan makanan. Oh ya, puasanya sekarang tidak jadi. Ini ada yang neraktir makan-makan. Jadi memang rumusnya begitu Rasulullah. Baik, ini adab makan. Jadi makan juga yang beradab. Jangan makan secara biadab. Ya, makan yang penting kenyang. Apa saja dimakan, tidak begitu. Tidur juga ada adabnya. Tidur yang teratur. Ini kuncinya kesehatan ya. Cepatlah tidur biar nanti bisa cepat bangun. Kenapa kalian sulit tahajud? Kenapa kalian sulit sholat malam? Kemungkinan kalian tidurnya telat.
atau tidak bisa segera tidur, tidak terbiasa segera tidur. Kalau hari-hari ini mungkin banyak dipengaruhi oleh gadgetmu. Sebelum tidur pegang HP. Akhirnya yo nyekrol sana, nyekrol sini sampai jam 12 malam. Tidak jadi tidur, tidak bisa bangun. Kemudian sebelum tidur sikat gigi, wudhu, sholat sunnah, dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Itu Rasulullah. Terus tidur di atas pinggang sebelah kanan. Jadi miring di atas pinggang yang kanan. Nanti banyak rahasia kesehatannya, silahkan dicari. Ini adab tidur. Tidur pun yang beradab. Kesederhanaan beliau. Ini yang tadi saya sebut ya. Ini hidup minimalis gaya Rasulullah. Ya beliau itu sederhana, tidak berlebihan, sampai ada cerita beliau itu mengganjal perutnya dengan batu karena sabuknya longgar. Kenapa sabuknya longgar? Lapar. Tidak ada makanan. Tempat tidur beliau dari pelepah kurma, kemudian di atasnya ada kulit yang disamak. Bayangkan ya, pelepah kurma mungkin kayak apa ya? Kayak pelepahnya kelapa kalau teman-teman itu, tapi lebih rapat. Nah, di atasnya ada kulit kambing yang disamak. Jangan dibandingkan dengan spring bedmu, jauh. Ya. Terus beliau juga tidak malu kalau misalnya naik di atas keledai atau membonceng orang di belakang beliau, tidak masalah. Jadi mungkin kalau hari ini Gojek ya, kalian naik Gojek juga tidak apa-apa. Terus suka menjenguk yang sakit, mengantar jenazah, menghadiri undangan siapapun itu. Beliau memperbaiki sendiri sandal beliau yang rusak, nambal sendiri kalau ada baju beliau yang sobek. Nah, ini gaya minimalis beliau. Kalau teman-teman hari ini kan tidak begitu. Sepatu saja kan masih bagus ya. Sekarang kan sudah tidak zamannya Pak, ganti merek Pak, trennya bukan ini Pak. Saya tidak tahu teman-teman di rumah ada berapa jumlah sepatu, ada berapa jumlah baju. Nah, kalau Rasulullah bahkan sampai nambal sendiri, menjahit sendiri. Beliau suka membantu pekerjaan rumah tangga istri-istri beliau. Beliau suka memberi salam meskipun pada anak kecil. Beliau kalau duduk egaliter. Jadi sebenarnya yang kayak gini tidak terlalu sunnah. Kalau sunnah saya di tengah-tengah. Rasulullah tidak gaya kayak gini ya. Kalau ngobrol ya di tengah-tengah, lebih setara. Oke. Baik, sudah jam 10. Saya kira itu dulu ya. Ini sebenarnya masih panjang, masih banyak yang harus kita bahas tentang akhlak ini. Kitab-kitabnya banyak. Jadi pesan saya begini. Ada filosof Muslim kontemporer namanya Yasir Auda. Beliau nulis buku tentang maqasid syariah. Di antaranya menjelaskan tentang meneladani Rasulullah ini. Jadi meneladani Rasulullah itu ya tentu saja kita semua ingin meneladani Rasulullah. Tapi penting juga kita sadari tataran-tataran dalam hidupnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu Nabi dan Rasul sekaligus manusia, sekaligus orang Arab zaman itu. Kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul harus kita ikuti. Ini yang disebut sunnah. Tetapi kebiasaan-kebiasaan beliau sebagai manusia, kalau bisa kita ikuti, tidak masalah, tidak apa-apa. Utama saja. Tapi yang tidak mengikuti tidak berarti kalah utama dengan yang mengikuti. Contohnya misalnya, Rasulullah itu suka baju warna hijau misalnya. Beliau suka baju warna hijau meskipun lebih sering pakai baju warna putih, kata Imam Ghazali. Nah, Pak, saya kok sukanya warna merah ya Pak?
Berarti saya tidak sunnah. Yang sunnah yang suka warna hijau. Ini kegemaran kemanusiaan. Kalau kebetulan kita cocok dengan warna hijau, alhamdulillah. Tapi orang yang tidak gemar warna hijau tidak berarti lebih rendah dari kita yang gemar warna hijau. Kita tidak boleh merasa, aku lebih sunnah dari kamu, aku lebih suka warna hijau, kamu tidak begitu. Jadi ada Rasulullah sebagai orang Arab misalnya. Orang Arab zaman itu misalnya cara berbajunya pakai jubah. Kalau kita di Indonesia kan pakai sarung. Kalau kita berkenan pakai jubah, cocok, merasa sreg, tidak masalah. Tapi yang tidak pakai jubah tidak berarti lebih tidak mulia dari kita. Wong itu adat, kebiasaan, tradisi. Nah, terkhusus yang memang harus kita ikuti yang berhubungan dengan wahyu, perintahnya Allah, risalah kenabian. Kalau ini harus kita ikuti. Tapi yang sifatnya manusiawi kita ikuti alhamdulillah. Tapi yang tidak gemar, tidak ikut ke situ tidak berarti nilainya lebih rendah dari kita yang mampu mengikuti. Ini nanti bisa teman-teman kiaskan macam-macam. Kayak tadi jubah, mungkin gaya makan beliau, mungkin beliau makannya kurma, makanya pakai 3 jari. Nah, kalau teman-teman pas makan apa pakai 3 jari tidak masalah. Tapi kalau pas makan bubur ayam sulit kalau pakai 3 jari. Dan jadi ini perlu membacanya lebih detail ya. Kadang-kadang ada orang yang merasa aku lebih sunnah karena aku pakai baju kayak Rasulullah, aku punya jenggot kayak Rasulullah, aku punya. Nah, yang kayak gini yang mungkin bagi saya agak mispersepsi. Jadi boleh kok saking cintaku pada Rasulullah tak panjangkan jenggotku sebagaimana itu. Atau saya pakai jubah, tidak masalah. Kalau saya kok sulit ya Pak manjangin jenggot, saya sudah mati-matian cuma eceran terus yang keluar ini, tidak bisa banyak karena mungkin gen dan macam-macam. Tidak apa-apa. Bukan berarti yang berjenggot panjang lebih mulia dari yang tidak. Jadi kemuliaan kan tidak dari situ menghitungnya. Kalau sekedar dari jenggotnya Karl Marx juga jenggotnya panjang. Ya kan? Ukurannya tetap bukan itu. Makanya monggo saja. Berarti nggak boleh jubah. Monggo. Kalau senang pakai jubah monggo. Yang ndak suka misalnya sumuk jadi ndak nyaman, saya ndak khusyuk Pak kalau karena panas akhirnya monggo saja. Itu bagian dari kebiasaan Rasulullah sebagai manusia, sebagai orang Arab. Kecuali yang ini tadi yang berhubungan dengan risalah.